Halo guys, ketemu lagi dengan gua yang gaming. Di video kali ini kita nonton Geek Fam vs RRQ di match kedua. Kan permasalahannya double magic itu kalau misalkan gak ada yang bisa ngehit Apakah turret. Iya. RRQ bisa 2-0 Makanya kayak misalkan kita lihat nih, atau Geek Fam sinerginya adalah Joy menyamakan Jungle dan skor Nathan. jadi 1-1? Itu masih aman gitu Kita loh. saksikan. Iya ya, Wah itu Nathan kan time travel. bener. Iya. Tiba-tiba pindah, tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba Untuk memperbaiki lega. keadaan. Tiba-tiba lega juga bisa. Iya, dan Hilda Geek sekarang Fam udah di kayaknya ban hyper juga. joy dah. Tapi yang menarik dari Hilda nih kayaknya dari kemarin Mungkin make muncul Soyo Ghost lagi. Proc. Apa yang berbeda dengan Hilda Kali sekarang? make Aku merasa kayak di musim Gitu. ini ya, Iya, Hilda itu win rate-nya sudah mulai menurun. Dan beberapa tim kayak udah sadar juga gimana caranya untuk bisa nge-stop dominasi dari Hilda dari early game. Biar Hilda tuh nggak dapetin ruang untuk dia bisa semena-mena masuk ke dalam area jungle. Karena kalau Hilda sekali aja bisa masuk ke area jungle, wah kacau sudah itu pemegang Retribution. Ya, apalagi sekarang kita masih melihat di mana kondisinya dari sosok Hilda ini bisa mengganggu bukan hanya ke Suyu, tapi juga ke arah Toy-nya. Dari tadi yang diperhatikan adalah gimana Toy-nya ini selalu menjadi target utama. Nah, Hilda nge-flanking, Toy-nya deliver damage. Kalau dimasukin ke Hilda itu akan sia-sia. Karena nggak bakal ada Sky Fisher yang bisa melancarkan dia. Dan Ya. terlalu banyak effort untuk bisa menahan pergerakan Hilda masuk ke Toy. Ya ditambah mungkin kita ngomongin kombinasi draftnya ya. Kombinasi draft ini kan ngebawain Joy dan juga Harit. Dua-duanya butuh Holy Crystal. ya. Gimana caranya mengulur waktu sampai dengan dua hero ini jadi Holy Crystal ya? Butuh tipikal hero yang kayak Hilda, yang bisa buying time, bisa fight early game, yang memperkuat juga bagaimana dominasi dari Geek Fam itu sendiri sampai nanti Joy dan juga Haritnya selesai dengan Holy Crystal. Ya sih. Dan kalau ngelihat sekarang Cici nih yang tadi sempat kita perdebatkan juga ya. Kembali lagi menjadi pilihan dari RRQ. Tapi ya ini akan ngebuat mereka tidak terlalu tanky, hanya mengandalkan ke arah Gatot Kaca meskipun Cici lumayan tebal ya. Tapi memang Cici ini lebih powerful ketika kita ngomongin dia bisa nempelin lawannya, dia bisa nempelin tank dari Geek Fam dan Farsha akhirnya muncul baru dibahas. Ya, Parshitnya kebetulan bagus di sini karena untuk bisa menjangkau Granger ya. Selain dari Joy yang mungkin bisa menyentuh lini belakang, atau bahkan Harit dengan zaman Force yang bisa langsung dive atau nge-skip hit-nya, mau nggak mau ya Marsha dengan Feather Ice Strike agar nanti Granger bisa terkena poke damage sebelum mengikuti team fight yang besar. Oke, bersama dengan Blue ya yang menjadi pelengkap dari sisi bagian depan untuk Geek Blue Fam lagi. sendiri dan RRQ. Satu pilihan terakhir nih menuju ke arah mid lane menghadapi Farsha. Apakah akan muncul lagi tipikal hero seperti Valentina? Valentina? Atau jangan-jangan bakal bermain hero utility lain mungkin seperti Faramis? Oh, Karamis. Aku merasa karena ada glue sih Faramis bagus di sini. Jadi kayak Iya. untuk tim fight jangka panjang, magic damage juga ya diperlukan atau tidaknya. Balik lagi, dia sangat-sangat minim dari segi impact damage, tapi karena ada glue, dia bakal jadi paket lengkap. Tim fightnya bakal kuat banget ya How berarti. to read case cute 101. Udah mulai bisa ya terbaca dari skill-skillnya. Tapi itu dia, lengkap sudah berarti tuh draft ini game yang kedua. Match point ada di tangan RRQ Hoshi, jadi tinggal butuh 1 poin lagi aja untuk Geek Fam bisa ngebawa kita ke dalam game yang ketiga. Oke, tapi draftnya Nevin, apakah Nevin kali ini masih ke arah Geek Fam? Masih untuk arah Geek Fam. Wah, kalau aku sih jujur ya, kalau game pertama aku ngelihat Gatot Kaca dan Badang. Iya. Tapi game kedua aku ngeliat Faramisnya bener-bener susah loh untuk bisa dihancurkan, kecuali kalau misalkan emang dominasi early gamenya bisa dimainkan sama Geek Fam. Oke, kita bakal melihat apakah kekuatan mereka berdua bertambah setelah berbuka puasa. Mari kita langsung menuju ke lane up dan Soe Piala Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. Oke, dan ini dia untuk game kedua dari match kedua kita hari ini. Melihat bagaimana pertemuan Joy dan Suyo akan kembali lagi kita saksikan bersama. Tapi bedanya, Farsha dengan update terbarunya, apakah dia akan jadi lebih agresif? Dan Baleski yang juga sudah mulai dengan gangguan seperti biasa jelas Balai. dengan cowoknya. Oke, ditemenin ya. Ditemenin dan bahkan kita lihat kemungkinan akan ada retribution. Yes, itu dia. Kemungkinan akan ada retribution. Waduh. Karena kita melihat juga kondisi kali ini
Baloiski di sana bisa dengan satu hit ya dapetin ke arah orange buff-nya. Iya, setuju. Tapi ya sebagai kompensasinya tentu damage yang diambil sama Baloiski akan jauh lebih dalam juga. Karena itu adalah area jungle dari RRQ di bawah menit yang kedua. Dan kalau kita ngomongin emblem sedikit nih. Mungkin tertuju pada Festival of Blood ya, yang cenderung banyak diambil sama Dairen dan juga Toy. Karena emang dibutuhkan dalam team fight, tapi jangan lupa nih, untuk team fight participation berarti RRQ harus memperkuat team fight 5 di early game-nya nanti. Mungkin beranjak dari menit yang kelima, setelah nanti gerakan dari Setsujinnya akan bermain di laning jauh. Iya ya, karena dari sisi lain juga ngelihat Masih dari farming game sendiri, santuy. pergerakan cepat nih ngelihat dari Baloiski secara emblem juga ini bakal lari-larian banget mengincar dan mencoba untuk bermain pick off. Tapi jadi pertanyaan adalah untuk damage dealingnya nanti, karena kan kita selalu melihat kombinasi antara Ostin. The Way of Dragon dan Din. Burst Damage. Tapi hati-hati, karena Rins. Oke, Rins kayaknya akan coba untuk membalikkan kembali keadaan. Tapi Rins juga tidak akan terlalu takut dengan Purify yang dia miliki. Ya, Dia dengan masih akan Sunny. cukup berani. Nah, Toy, Tadi ada untuk kondisi PSP. kali ini dia agak cukup terpressure tanpa harus bantuan sama siapa dari Kadera. Dia benar-benar ditekan abis dan bahkan Ya, kalau Rudy ngomongin sih ke memang leading harus phase, sih. Kadera akan sangat lebih cepat untuk melakukan clear minion. Legend beda Setuju cerita. sih. Ini early game yang manis banget untuk Cadera, berbeda dengan game yang pertama. Yang dimana dia nggak bisa main ofensif di laning. Sementara dengan adanya Harit, otomatis akan mempermudah early game bagi Big Fam di area gold lane. Mereka masih butuh sih informasi gimana caranya dari Idok ini bisa menutup jalan ke arah soal Farsia, Nevin. Karena kalau misalnya Idok nggak nutup ke arah Farsia, ini tidak bisa kita pungkiri. Farsia ini akan segera dengan sangat cepat menyelesaikan Nether Realm. Iya ya, dan kelihatan juga bagaimana sekarang area setup turtle udah mulai dikuasai oleh RRQ Hoshi, Mikit. Dipegangin itu saja dan lihat ya, satu Solstar berpelas bersama dengan Redemption. Hati Oh my banget. god! Gayanya Meninggal cepat. seorang Susujin tapi belum bisa di-cover dan apa tuh Godtian. hampir. Dengan adanya Nether Realm di keluar meng-cover Susujin, tak ada sedikit pun goresan yang terlalu dalam. Iya, Lihat. dilarang menyentuh ya. Ya lagi-lagi kan EOG-nya untuk defensif loh. Bener-bener hanya untuk cover temannya. Idok lagi-lagi memanfaatkan utility yang dia miliki. Ya. Sekarang make it. Oke, nampaknya di sana memasang menuju ke arah dalam. Mekis terus saja sekarang Ya, seorang mati. Red. Mati Tapi dia. one last hit. Membuat di tangan dari seorang Mekis. Wow. Dive in yang sangat tepat masuk ke arah dalam dengan purple buff di tangan dari seorang Mekis. Karena kita tidak melihat adanya purple buff di tangan dari sosok seorang Susujin. Wah, Dia itu belum cukup ada licin ya pergerakan dari Megitsnya sendiri. Dan sayangnya tadi memang untuk Susujin, Retribution yang lagi nggak ready, kehilangan satu buah purple buff. Wah ini kalau kita ngomongin soal purple buff yang tadi tentu di level sih. Dan Setsujin dalam ancaman. Susujin Iya, tanpa ada oke, satu sempat pengawalan. Dia masuk terlalu dalam di dalam jungle para pasukan dari tim Geekfam langsung dipanis oleh seorang Aboy. Aboy dari tadi udah mendapatkan concern dari kita pribadi karena dia adalah salah satu pemain yang cukup agresif sebagai mid laner. Aboy. Dan Parsha. Iya, ada Marsha gitu kan. Ya, Wings by Ditambahin lagi. Wings-nya tadi lebih cepat juga movementnya. Apalagi dengan gerakannya sekarang nih, menuju ke area dari Glowing One. Yang tentunya akan membuat nanti regenerasi dari RRQ nggak akan maksimal ya, Vin? Ya, untuk RRQ sendiri agak sulit memang buat early game kali ini. Terlihat bagaimana mereka udah kehilangan dua pemain. Tapi sebenarnya ya, kalau ngelihat secara keseluruhan, ini karena belum mulai team fight aja nggak sih, Prof? Karena nanti kalau misalnya team fight, bakal ada Nether Realm juga dari seorang Rins yang bisa memperpanjang team fight-nya. Dan terbukti tadi memang di turtle yang pertama, RRQ yang bisa ngedapetin advantage. Ya tinggal kita tunggu ya, apakah Electrifying Beats-nya bisa memecahkan semua Nether Realm. Karena kalau misalkan, waduh, Cadera, baru lihat. Out of nowhere Cadera. Kali ini berada di kondisi yang cukup berbahaya nampaknya. Dengan Rico harus menukar bola dari Iya. Baloiski. Standby on position. Target utama ke arah ampun. belakang. Dan Purple Buff kembali dihilangkan begitu saja. Target utama mereka menuju ke arah seorang Aboy. Aboy dan padanya Federer kali ini nampaknya Turtle udah di tangan dari tim RRQ sekitar 75%. Ya, 75%, 4 pemain udah mulai mengitari area turtle. Gold mungkin gak banyak yang bisa dilakukan, tapi apakah akan ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Geekfam? Kayaknya pertukarannya mungkin ke area bottom lane. Karena Make It sudah menghadang di bawah sana. Tapi Turtle. movement dari Make It bagus banget sih. Iya, Karena gue setuju. dia udah tahu gitu loh, kalau Turtle kalah. Oke, dia ambil dulu. Tapi nampaknya Baloiski bakal coba ditarik kembali mundur ke arah belakang. Dan sosok dari seorang Baby. Target menuju ke arah seorang Awas. Rinzi. Nether Realm. Hampir aja. Mau nggak mau trigger Nether Realm berhasil dipas oleh seorang Mekis. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan satu utility-nya, Nevin. Oke, masih cukup aman kembali lagi. Rins bisa berjalan dengan tenang. Tapi pressure dari Aboy ini loh yang dari tadi gak berhenti-henti. Wah, Wah, tegang nih. Waduh, Deg-degan nih. Mukanya serius banget. Aduh, gemoynya R7. Ya ini dia untuk MLID X streamer bersama R7.
memantau ya dari kejauhan juga permainan dari RQ Hoshi. Karena untuk sejauh ini kita melihat lagi bagaimana dari ya bagian bottom lane-nya Waduh, tapi yang menjadi berbahaya incaran. Om Chip. Aduh. Halo. Oke, The Wild Dragon langsung memberikan seorang Icho. Mati Cover sangat cepat balonya. ke belakang, bentarkan dia Aduh. power defensive, tapi Toy! One last hit Madden Strike tadi untungnya nggak langsung menuju ke seorang Toy. Kalau Toy dia terkena satu Madden Strike sudah hilang, dia ditelan bumi, sudah dipastikan Evin. Ya bahaya Nah. banget sih pergerakan dari Toy. Tapi Oke, masih diambil loh, lagi. masih make hit. Banget Diambil mau lagi. gangguin lagi dan dapat lagi bro. Tapi permasalahannya udah 3 purple buff diambil. Level yang Suji cuma beda 1 loh. Dan satu lagi, untungnya ini pakai Suyo. Iya, Nggak terlalu bener. depending ya. Gak terlalu depending dan masih bisa dijawab gitu loh sama kontes turtle. Berarti tinggal gimana caranya, sakit banget tapi Oke, dipaksa dari daerah mundur ke belakang dan lihat udah mulai digoncengin oleh seorang Kop. Bakal di following up dan itu dia Nice Netherrack. Mencoba untuk melakukan following up dan turun mundur ke arah belakang. Kop gak punya jalan untuk pulang lagi, harus hilang di telan bumi. Riz kembali lagi menjadi satu penyelamat untuk para pasukan dari tim Anarchy. Walaupun dia tetap harus keluarin Netherrealm-nya, but it's okay, totally worth it. Cuma jadi pertanyaan apakah dengan satu informasi ya ultimate tersebut The Wild Dragon Oke, tapi nampaknya Purify telah dipaksa mundur ke belakang. Paulus Peter maka begitu saja make it. Mati. Swingnya Akan nice. menjadi satu poin kill yang bahaya karena seluruh keunggulan dipegang Mikit semuanya jadi sia-sia. Part buff terbuka, Susuji dapetin poin kill, dapetin turtle, 1600 gold langsung menggulung menuju ke arah RQ. wah swingnya jauh banget, ini momentum dipegang balik hanya karena satu gerakan saja. Cover terhadap Dairon sehingga Wah, Daironnya gila. bisa Betul. pegang kendali penuh terhadap turtle dan memenangkan kuantitas itu yang dicari sama RRQ. Sama satu lagi sih Nevin dan juga Profesor KB. Yep. Ketika The Way of Dragon, Rins dia nggak pakai Purify langsung. Kenapa? Supaya dia tetap membuat Martiannya titik dari Feather Strike-nya ke dia. Feather Strike ketika Baluski di tengah ditarik ke dalam pit Turtle. Jadi Baluski nyangkut. ya dan tadi emang secara damage sebenarnya dari Geekfam belum bisa ya untuk menghadapi tim fight besar yang disediakan oleh RQ Hoshi sendiri. Dan Dairon ini sakitnya bukan main lagi sih, tapi tinggal main dikirim ke atas untuk Dairon. Tapi kali ini kayaknya dia Iya, harus mati. tumbang. Dia kan tidak akan bisa Mati. menyelamatkan dengan terlalu banyak posisi terbuka. Tapi terlalu banyak waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ terhadap Dairon tadi. Terlalu banyak waktu, sayangnya belum ada pertukaran. Masalahnya pertukarannya mid lane. Iya. Mati kah Yang dia lebih Reza? mahal. Tuh, dan sekarang dari kehadirannya juga udah mulai menjadi target selanjutnya dari RQ. Mereka kirim pasukan lain ke bagian bawah. Oh, konsil gaming dari sosok seorang Baluski. Kali ini untuk sulit mencari siapapun yang bisa dia tendang. Toy, terlalu dini untuk menundangkan seorang Toy, menumbangkan dia. Ini nggak cukup baik ketika dua counter yang sigap berada di arah bottom lane. Experience, Purify, itu terlalu banyak sword skill yang bisa menyelamatkan dia, terlalu keras. Jadi Toy juga agak cukup bingung. Dan nambah 1% nih untuk audience predictions-nya masih. Tadi 88. Iya, tadi 88, nambah 12. Nambah satu ya. Ya 1% dari sekian ribu orang yang nonton makanya, tinggi loh. Nambah. 1% dari 1000 berapa nih, Bin? 1% dari 1000, bagi 100 bang. 100 lah. Iya, Dari 10.000? 1%? 1000. Ragu gitu jawabnya. Anyway, untuk sekarang ya setupnya akan di-build lagi sama Geekfam karena mereka pegang Chow. Jadi mereka harus buka duluan. Tinggal gimana caranya nge-react apalagi dengan adanya Revitalize mungkin dari Idok. Ya, tapi kalau ngomongin Gobs ya dia udah nggak bisa terlalu masuk lebih dalam dan nggak berani selama masih ada Rinzi ya di sana Devin. Ya, dan sekarang Lord yang kembali lagi bakal menjadi incaran utama dari Susuji dan Suyo. Yang bisa dibilang lebih stabil ke arah objektif kali ini harus sedikit bersabar. Mengingat ya, tanpa kehadiran dari Idok, ini akan sedikit lebih sulit buat mereka. Wah ini yang paling sedikit repot ya adalah Gobs-nya sebenarnya kalau boleh jujur. Iya. Karena semenjak ada Faramis last pick tadi ya. Bingung dia. Dia bingung, dia mau buka ultimate, nanti disemprot ya kan. Pakai Ghostbuster hilang nanti jadi tiba-tiba. Gak buka ultimate-nya juga salah. Tapi lihat di sini, lihat mereka menuju ke arah seorang Toy. Targetnya terlalu cepat untuk meng-cover Toy dan Aboy. Dia gak buka main straight tadi begitu saja. Purify Gaming bisa menyelamatkan dirinya mid-wall. Perpasukan dari tim Anarchy memaksa lebih. Dengan Paulus yang akan dimakan perpasukan dari tim Geekfam. Atmos sedang Dairon. Metal Detector berhasil mencari di mana keberadaan seorang Mekin. Tercuri begitu saja Toy. sakit banget. Terlalu sakit. Langsung di-cover dengan ada Netherrealm. Tebakan Mekin still survive in the battle lane. Dipaksa oleh Dairon. Supaya tetap menjadi point kill. Kadera versus harusnya, Stephanie. bro. Double kill. Lagi for triple kill. Kadera. Kali ini mencoba untuk bersinar. Satu poin kill dan Purify Gaming didapatkan. Dairon mencoba untuk menutup. Duel Dragon mencoba untuk
Tyron dan juga kawan-kawan. Gold, nampaknya Mati bersama tuh. dengan seorang Baliski harus menjadi korban keganasan. Balinya mati. Perpasukan dari tim Nice. RRQ. Dan lihat Tyron. Kali ini membuat sosok seorang Balinya Kadera mati menjadi juga. korban yang ketiga. Nice. Karena tidak ada Apoynya kesempatan mati juga. lagi untuk bisa pulang bersama dengan Apoy. The Purify, no Perry, no mati. Perry dan Aduh. Tyron. Alphonse is never enough. Apoy still survive in the bottom lane. Wow, satu pertarungan panjang dilakukan oleh kedua belah tim. Tapi memang ada pertukaran Gila, akhirnya Kadera. menuju ke arah Riz. Tapi ya, Kadera sih ini benar-benar spotlight kita hari ini. Dia sampai force purify ya, hanya untuk bertahan hidup di tengah-tengah tim fight yang begitu chaotic. Dan memecahkan Netherrealm loh, itu yang paling terpenting. Gila Kadera sih. Benar-benar perform banget kali ini nampaknya. Lihat Mekins mencoba untuk masuk, ditutup oleh seorang Idong. Target utama mereka mengejar seorang Mekins. Defense jadi pilihan utama. Dan berpasukan dari tim RRQ. Mereka coba untuk mendapatkan Lotnya dulu. Tapi Nice. Tyron kali ini akan Nah, membuat mati gol dah, Bang. terperangkap. Bawa mati. Udah dimin dulu bosnya. Iya, mau kemana kawan? Maunya digoyang dan hilang begitu saja. Ya, tidak dapat turtle di Mulan karena Gold hanya ada satu inner turret saja mungkin di area top lane yang bisa dibilang menjadi pertukaran. Tapi itu pun gak worth it karena sekarang dari GFAM mereka harus mulai mencari cara defensif yang paling tepat menghadapi permainan agresif dari Arkeoshi. Wah, ini dengan adanya Lord ya. Udah pasti yang namanya inner turret bakal coba buat dipaksa dapatkan. Apalagi Blade of Despair dari Setsujin. Damage-nya akan lebih berasa, even mungkin ke Gops. Karena Gops masih kurang nih dari segi item-item badannya. Coba, kalau kita kan cepat berbicara dengan Pas Pamtoy, lihat. Boy, dia memberikan satu point kill, tapi dia tetap di cover. Tetap. Itulah dimana satu suaranya nih yang cukup mahal. Iya, mereka tahu target utamanya winning position mereka di area late game seperti apa. Lordnya masih bisa tahan, tapi ini Shafi. Boy of Drake, memberikan seorang Tyron, digagalkan dan Bad Round. Dibalikin. Kembali ke ball seorang Baliski, terpeluk ke depan Nice, sana. nice. Satu point kill dengan Sky Pistol, kita mau dengan seorang Baliski. Kadera harus menukar belakang karena Mekins berhasil menuntaskan tugasnya untuk menyelesaikan Enak banget loop nih dan Roriki. lane. Tinggal Ya, itu main jadi investasi ke arah Toy yang berhasil disiplin dengan aja satu sih hit dikit saja tuh. Baloski. Langsung Medan menghilang 4700. tanpa jejak. Dan sekarang dari Mekins juga harus sedikit berhati-hati. Area base mereka sudah mulai menjadi tempat jajahan dari RRQ dan mereka akan mendekat lagi. Tapi sayang, masih ada Feather Ice Strike. Sakit banget ah boy. Ya, hati-hati kena Dead Sonata soalnya. Iya, dan bahkan lihat, ini kalau bisa dibilang, Toy ini pakai skin yang original kan? Iya, Kayak Tuturu ya, lihat-lihat ya. makanya. Dari awal ya, no skin. No skin. Oke. Tapi kita lihat para pasukan dari tim RRQ membuat para pasukan dari tim GigFam kali ini dari goldnya yang pernah sempat mereka pegang. Jauh banget Devin kali ini langsung menuju di 4.000. Bahkan untuk menumbangkan Idok. Yep. Jujur mereka butuh 4 orang minimal. Ya. Tanpa Gops gak apa-apa. Tapi 4 orang ya. Iya. 4 orang itu nge-buying time banyak banget sih. Sehingga banyak Pasti. banget space yang bisa diambil juga nanti sama Arkeoshi. Udah pasti nih, ini space-nya yang diciptakan malah nggak ada masalah Nevin. Tapi jatuhnya karena nggak ada hero yang buat split push tadi yang udah sempat kita mention, walaupun Iya. mungkin meredamnya kekuatan dari late game-nya, tapi setidaknya early game-nya udah didapatkan sama GigFam. Namun nggak berlangsung lama masalahnya early game. Tapi aku kemarin lihat permainan ini Profesor dari seorang Kelra untuk menggunakan Rhapsody-nya ini. Dia tuh Rhapsody-nya tuh nggak sampai selesai. Iya. Rhapsody-nya nggak sampai selesai supaya 3 bisa peluru udah. 3 peluru udah supaya energinya tetap banyak dan dia tetap bisa spamming tuh Devin. Betul. Walaupun Rondo mendapatkan energi lagi ya. Iya. Tapi Rhapsody-nya nggak 6 aja tuh udah bagus sebenarnya. Peluru terakhir yang meledak itu biasanya mengeluarkan cukup banyak energi. Dan aku melihat itu dari Kelra. Aku penasaran di menit kedua. Hah? Kelra bisa mendapatkan Hunter Strike. Menit kedua loh. Ya, itu bakal memperkuat team fight banget sih sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ngelihat dari segi objektif yang udah mulai muncul, objektif Iya, Lord iya. Setsujin udah pasti akan langsung ada di sana. Tapi yang jadi pertanyaan, ini mau trade ke arah mana lagi? Trade-nya kayaknya nggak akan ke arah team fight sih. Tapi kalau Nevin sadar tuh lihat, Toy. Dipencet Rhapsody-nya nih. Tak, nanti selesai. Udah. Tuh. Nggak sampai full kan? Iya. Nggak sampai dar. Nggak sampai meledak. Cukup. Nah, biar dia bisa spamming lagi. Apalagi butuh team fight jangka panjang ya. Iya, karena energinya ada. Karena bisa di-cancel. Tapi depan sana Baloski harus play ke power defensive. Tidak mencoba untuk mendapatkan seorang Kadera. Fokus ke arah belakang. Idok, kamu terus Mundur, dari power Dok. defensive. Nice. Berhasil menyelamatkan dirinya, tapi nampaknya Baloski berhasil menendang Mati satu tuh orang. balenya. Dibalaskan Nice, dengan Toy. adanya Rizia dengan Mati tuh. Darurat satu Devon Design. Nice. 2 point kill. Lot you, Lot. Lihat RRQ.
membalikan keadaan di mana Kadera udah tidak memiliki zaman PS4 force dan masih ya. satu poin kill Kadera dapatkan. Kali ini membalikan kembali keadaan Kadera. Kaderanya. Everybody, Kadera versus Sai bersama dengan Susujin. Lihat, mereka semua kebingungan untuk bisa Awas, menangkap Jin. Kadera dan bahkan Dairut sekalipun gak bisa memegang ke arah Kadera. Make it. Mencari di mana Susujin berada dan Kadera again. Kadera strikes again. Iya, ini mengerikan banget ya. Pergerakan dari Kadera yang kembali lagi Kadera memukul serem Araki juga Hoshi. itu. Kadera. Supaya nggak terlalu cepat mereka balik ke area Lordnya. Supaya ada waktu, supaya Baloy dan juga Goms kembali ke area objektif. Udah ada lagi tuh zaman force-nya tuh. Ya, ini bakal team fight lagi sih seharusnya yang bakal dipaksa sama Geek Fam. Karena mid game mereka kuat banget. Mereka punya Joy, mereka punya Harit. Dua tipikal hero yang bahkan bisa langsung dive in ke belakang. Menyelesaikan Netherrealm dengan sangat cepat. Dan udah pasti tentu Toy akan terancam sekali. Ya, ini udah mulai tahan nafas nih permainan dari Kadera. Karena Dairon udah mulai mendesak Iya, juga. Dairon. Lihat damage yang diberikan sama Force mudah ke belakang dengan ada Netherrealm. Tidak bisa terlalu Ya. kuat untuk belakang Riz hilang Kadera ini saja. bahaya banget, Terkabur bro. kill Kadera. Again and again. Membuat perpasukan dari tim Arangkias mundur Nevin. Wah, ini Lordnya bakal bebas, bakal menjadi milik dari Geek Fam dan RRQ. What happened? Bro, Kadera. Match Jujur dua. Kadera yang merubah segalanya menjadi lebih indah untuk kali ini. Ya, Aduh, modal ini Holy serem Crystal banget. ya, yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan RRQ harus lebih kuat dari sisi early game-nya. Karena beranjak ke mid game to late game, ini kekuatan dari Harit dan Joy akan mencapai power spike maksimalnya. Ya, dan ini hero nyaman ya dari seorang Aboy. 21 kali picks masuk ke dalam top 5 most pick untuk seorang Aboy. Jadi gak heran gameplay Varsha yang memang begitu mengerikan akan kita lihat setelah lagi Twilight Armor untuk seorang Goms. Nah, akhirnya ada item yang cukup untuk menahan damage dari member RRQ. Dengan ada Twilight Armor, setidaknya dia tidak akan terkena burst damage yang lebih banyak lagi. Termasuk dari Lynx atau bahkan dari Toy. Ya, tapi ini Lordnya udah mulai mendekat dari area top lane, RRQ Hoshi. Mereka masih bisa melakukan clearing cepat di bagian mid lane, tapi untuk defensif. Netherrealm kah yang akan menyelamatkan mereka karena ini semua akan kembali lagi kepada momentum. No high ground kali ini nampaknya Nevin dan lihat perpasukan dari tim RRQ. Mereka benar-benar tersiksa banget ketika ada Kadera di depan sana. Bahkan Susujin sekalipun gak bisa menangkap seorang Kadera. Mendapatkan satu moment, make it almost never enough. Susujin hampir saja tumbang. Lihat itu hanya ditempel 2 kali tempo saja. Belum bernyanyi dengan pianonya. Iya. Itu baru 2 tempo, 2 ritme doang Nevin. Ya, dan ini 2 base turret menjadi milik Geek Fam. RRQ Hoshi, mereka kayaknya bakal kesulitan deh kalau misalnya dipaksa untuk bermain di sekitar area base. Dan apakah bermain di area luar bakal menjadi jawaban untuk RRQ? Wah, kayaknya sabar dulu sih kalau misalkan untuk bermain di area luar ya, Nevin ya. Karena area jungle pasti akan dikuasai sama Baloyski. Ingat di sini ada Chow yang menandakan power pick off dari Geek Fam akan sangat tinggi sekali. Dan harus lebih berhati-hati karena selain Dairon dan juga Rins tidak akan ada yang bisa nge-cancel the way of Dragon. Yes, betul banget. Tapi gue lebih concern ke arah Kadera tetap sih. Mereka nih sampai sekarang belum ada jawaban untuk Kadera siapa. Indok dengan tahunnya itu bakal bisa dipecahin pakai Purify. Ya. Dia nggak ada yang mengikat pasti Nevin. 18 menit udah mulai berjalan dan Geek Fam sepertinya masih menunggu momentum yang tepat atau lebih tepatnya juga menunggu objektif nih untuk kemenangan yang lebih pasti. Ya, yang bisa mengikat mungkin di sini cuma ada Dairon Dairon. ya. Tapi itu pun harus make it dan juga Kadera karena dua-duanya rely banget sama Dash kan. Ya. Nah, tapi masalahnya kita nggak pernah ngelihat Kadera dan juga make it. Itu berdekatan loh. Sempat terikat sekali doang. Tapi Sekali doang? Nah kalau ini beneran berhasil keikat dua-duanya dan nggak di follow up, ini bakal menjadi momentum yang rugi banget sih. Kalau berhasil di follow up, itu dua orang hilang. Aboy sekalipun dengan hero nyamannya dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Ya, cara item sini sebenarnya untuk Daryl sendiri udah ada si Halbert ya yang juga diamanin untuk ngebuat ya supaya nggak terlalu tebal dari Geek Fam-nya sendiri. Tapi Gops dengan Twilight Armor ini tetap jadi satu kesulitan untuk ditembus. Lord Evolve sudah mulai Ini masuk dia. menit 19. Lord yang sangat ganas tentunya. Dan harus didapatkan oleh siapapun. 1000 sakit. ke Idok. Gila. Dengan Athena Show. Wild Dragon telah dikeluarkan menuju ke seorang dan fokus menuju ke seorang Apoy. Tapi mundur ke arah belakang Kadera. Terlalu sakit tidak bisa di-cover dan lihat. Winter Crown mencoba menyelamatkan dengan satu buah dan web. Mundur ke arah belakang berpasukan dari tim RRQ. Masih menahan dengan Mati adanya sosok tubuhnya. dari Idok yang masih memiliki dan web dan gold. Harus hilang terkena tubuhnya. satu. Sky Pisar harta tata Dead Sonata. Wow, dan itu dia satu suara dari RRQ Hoshi Gops yang benar-benar menjadi target utama. Tapi untuk dapetin ke arah Lord, apakah ini masih bisa dilakukan oleh RRQ? Ingat, masih ada Shadow Effect juga. Monster Gaming. Duel Dragon kali ini tanpa follow up damage. Coba kabar pasukan dari tim RRQ mereka
dan terikat. Apa terapkan dan hilang immortality. Mati, Berpasukan nice, Emarangkyu. Tyron. Mereka harus mendapatkan Beckett. Tapi Kadera versus everybody. keren Mencoba untuk banget. bergoyang. Double kill. Oke, triple kill. Dan bangga berpasukan dari tim Emarangkyu. Mati tuh Mereka Kadera. gagal Gila, mendapatkan serem Kadera banget. immortality dan Toy. Cah. One by one situation. Kadera still survive. Shut down. Untuk Kadera. Aduh. Oh my god, Toy. One by one Aduh. situation. Kadera. Kadera, Kadera. bro. Kane berhasil membuat tim Emarangkyu. Jin ngapain lu, Jin, bro? Wave video sudah mulai masuk juga dari bagian battle lane dari 3 arah. Ya, Bahkan Mita keren. di bawah. Gila. Oleh MVP Geekfam kali ini Riz. video. Seorang diri. Kadera save the day for Geekfam ini. Video MVP. Dan itu dia. Waktu itu Jin, nanti bukan dia balik yang lu, Jin. menyelesaikan kita dan membawa kita ke dalam game yang ketiga Geekfam. The game player akan kembali kan kali ini. Oke. Big Fam. Dengan hari Gila, gila. first pick, mereka